Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Back to school, Al-Quran Hadis kelas 11. Overview. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan overview dari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, khususnya untuk semester ganjil atau semester 1. Namun sebelumnya, alangkah baiknya saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Selamat datang pada overview pembelajaran daring Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah. Saya, Wahyu Agam, sebagai guru pengampu mata pelajaran keagamaan pada Mantikat Tangerang. Riwayat pendidikan saya SD pada Sekolah Negeri SDN 08 Pagi, Jakarta Barat. Kemudian melanjutkan sekolah saya di Darul Hasan Islamic Boarding School untuk SMP dan SMA. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta. Pada saat itu juga saya mengambil program double degree di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Lalu saya juga menempuh pendidikan di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Tahun 2020 ini adalah tahun yang spesial buat saya, di mana saya mengajar untuk tahun yang kedua di sekolah yang kita cintai ini, yaitu MAN 3 Tangerang. Untuk informasi lebih lanjut, saya sematkan nomor WA saya 087888727588. Lanjut kepada overview. Apa itu overview? Overview adalah sekelumit hal atau gambaran umum mengenai suatu hal. Tentunya ketika di sini dikatakan gambaran umum mengenai suatu hal dan kita lihat judul kita yaitu overview Al-Quran Hadis, maka gambaran umum ini berkaitan dengan materi Al-Quran Hadis kelas 11. Lanjut, materi overview mencakup 3 bahasan. Jadi pada pembahasan yang akan datang selalu akan disampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Yang akan disampaikan selalu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Juga akan saya sampaikan peta konsep mengenai pelajaran kita. Untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, selain bisa dibaca di sini, kalian juga mampu untuk mencarinya di internet atau di web. Apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran? Kita lanjut saja kepada bab yang pertama. Pada bab pertama pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11, kita mendapati judul hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, dan seterusnya. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, dan seterusnya. Lanjut kepada kompetensi dasar dari bab 1 hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Kita dapat melihat pada kompetensi dasar yang pertama menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat kepada orang tua dan guru, yaitu menghayati nilai. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat. Yang ketiga, memahami ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena pelajaran kita yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, maka kita akan selalu mendapati Al-Quran dan hadis. Di sini dalam bab pertama ini kita dapati Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 17, dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian
Siswa juga di sini diminta untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lanjut kepada tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang sudah kita lihat di awal tadi, tujuan pembelajaran itu artinya setelah kita mempelajari bab 1 ini, maka sebagai acuan kita, apakah kita sudah sampai kepada tujuan dari pembelajaran pada bab 1 ini? Kita lihat tujuan pembelajaran yang dari bab 1 ini adalah ada membaca, menghafalkan, menyebutkan makna mufrodat, menjelaskan kandungan ayat, dan menunjukkan perilaku hormat. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai acuan atau takaran. Apakah siswa dapat mampu membaca? Jadi pada pembelajaran Al-Quran hadis, maka siswa akan digembleng, akan dibimbing untuk membaca. Siswa juga akan dibimbing untuk menghafal, supaya siswa dapat sampai kepada apa yang ditujunya dari tujuan pembelajaran pada Al-Quran hadis bab 1 ini. Lanjut kepada pembelajaran pada bab 2. Kita dapati judul bab hidup lebih damai dengan mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Kita lihat peta konsepnya. Pada peta konsep di sini ada memahami surat Al-Anfal ayat 72, memahami surat Al-Hujurat ayat 12, memahami surat Al-Hujurat ayat 10, memahami hadis Nabi tentang mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Kemudian perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Lanjut kepada kompetensi dasarnya. Kita langsung membaca ke 3.2-nya. Memahami manfaat dan hikmah kontrol diri, mujahadah an-nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan, ukhuwah, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan Al-Quran surat Al-Hujurat juga ayat 10. Lanjut kepada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, maka setelah dipelajari Al-Quran surat Al-Anfal, Al-Quran surat Al-Hujurat, maka siswa diharapkan mampu untuk membaca surat-surat tersebut. Kemudian siswa juga mampu menyebutkan makna mufradat, arti dari surat-surat tersebut. Siswa juga dapat menjelaskan isi kandungan ayat dari surat-surat, yaitu surat Al-Anfal dan Al-Hujurat. Juga hadis tentang mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Yang terakhir, ini yang paling penting, tentunya peserta didik dapat menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Lanjut kepada materi di bab ketiga, hidup jadi tenang dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Peta konsepnya kita akan dapati pada bab 3 ini surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat An-Nur ayat 2, kemudian hadis tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, juga perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pada kompetensi dasarnya, kita langsung ke 3.3, menganalisis larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 32. Ini di sini kurang 3. Ada 3-nya, 32, dan An-Nur ayat 2. Yang keempatnya mendemonstrasikan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Lebih jelasnya ada pada tujuan pembelajarannya. Di tujuan pelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membaca suratnya, kemudian juga membaca hadisnya, kemudian peserta didik
Peserta didik dapat menyebutkan makna mufradatnya dari surat Al-Isra, surat An-Nur, dan hadis tentang menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, juga dapat menjelaskan kandungan ayat dan kandungan hadis. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Lanjut kepada bab yang keempat. Pada bab keempat, kita dapati pembahasan tentang menjaga toleransi dengan etika dalam pergaulan. Kita lihat ke peta konsepnya. Apa aja yang kita akan pelajari pada bab ini? Ada memahami surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian surat Yunus ayat 40-41. Surat Al-Kahf ayat 29. Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Juga ada hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kompetensi dasarnya 3.4. Memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan etika pada surat-surat yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian mempresentasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan pada surat Al-Kafirun, surat Yunus, surat Al-Kahf, dan surat Al-Hujurat, juga hadis mengenai etika dalam pergaulan dan toleransi. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajarannya, seperti tujuan pembelajaran sebelum-sebelumnya, maka pada tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di bab 4 ini, siswa juga diwajibkan untuk mampu yang pertama membaca surat Al-Kafirun, surat Yunus, surat Al-Kahf, dan surat Al-Hujurat, juga hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian peserta didik menyebutkan makna mufradat, dapat menyebutkan arti. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat atau kandungan hadis. Dan yang terakhir, lagi-lagi yang paling penting, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleransi dan etika dalam bergaul. Lanjut kepada pembahasan di bab 5, hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Kita lihat peta konsepnya. Pada peta konsepnya kita dapati di sini ada surat At-Taubah ayat 122, kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11, dan memahami hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Kemudian, kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar kita langsung ke poin 3.5. Memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Pada surat At-Taubah ayat 122 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian mendemonstrasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikan pada sesama dari surat At-Taubah dan surat Al-Mujadalah, juga hadis tentang menuntut ilmu dan menyampaikannya. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajarannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita dapati ada siswa mampu membaca suratnya dan hadisnya. Pada bab kelima ini atau bab yang terakhir, yaitu siswa tidak mampu membaca surat At-Taubah, siswa dapat membaca surat Al-Mujadalah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat. Jadi akan ditanya apa makna dari mufradat atau arti kata ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayatnya. Dan yang terakhir yang paling penting, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Demikian overview dari pembelajaran Al-Quran Hadis pada semester ganjil untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Semoga kalian dapat memahaminya dan kita akan mulai pembahasan-pembahasan selanjutnya dari bab 1 kita, yaitu hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru dan seterusnya.